Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday, happy weekend. And teman-teman semuanya, sekalian saya mau inform, I don't know ya, probably between tomorrow or Sunday kita akan ada live streaming di YouTube channel Kevin Saili. So make sure teman-teman stay tune ya, dan make sure to hit the subscribe button. Guys, kita langsung aja kasih update ya perkembangan atau pergerakan market per hari ini, terutama setelah rilis data non-farm payroll. So guys, non-farm payroll bukan data yang bisa dibilang untuk saat ini tuh bisa atau memiliki kemampuan menggerakkan pasar secara keseluruhan pada Bitcoin. Alasannya adalah karena market masih hold ekspektasi mereka pada apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump. Ya, US President said ya the just released jobs report was very strong and that stocks should rise rather than fall. Adding this has been the case over the past 200 years and that economic growth does not mean inflation. Itu kata dia. Ya, 2134 per saya bikin video ini 2146. Dan gimana reaksinya? It's a big dump ya. Kenapa sih Vin bisa dibilang ini sebenarnya kenapa ya harganya malah dump gitu kan ya? What makes stock market dump? Apa yang membuat US equity sebenarnya turun teman-teman? Sebenarnya alasannya cukup sederhana. US non-farm payroll ya, angkanya nunjukin penguatan yang sangat signifikan. Revisinya positif, bukan turun. Jadi ini biasa terbalik ya kalau kita lihat di era akhir tahun 2025 tuh banyak yang revisinya malah merah ya. Ini revisinya hijau, artinya lebih baik. Yang kedua adalah aktualnya itu jauh di atas forecast ya. Forecastnya 85.000, aktualnya 172.000. Dengan angka unemployment rate tetap ditahan di 4,3%. Artinya apa? Artinya Federal Reserve ya, itu semakin kuat lah bisa dibilang stance-nya untuk pertahankan suku bunga gitu. So there's no rush ya untuk dia pangkas suku bunga. Bahkan kalau misalnya inflasinya sticky, justru naikin suku bunga. Makanya si Trump ini coba untuk menetralisir market lah dengan mengatakan bahwa economic growth doesn't mean inflation. Padahal ya udah pasti ada inflasinya juga lah ya yang ikut berpengaruh terhadap kondisi atau yang terpengaruh daripada kondisi geopolitik saat ini ya, terutama dari harga minyak teman-teman. Sementara update-nya adalah update terakhir itu kayaknya Trump bilang ya, ini menuju final negotiation juga untuk masalah perang ya dengan Iran. Mungkin akan ada kejelasan, I don't know ya, maybe in the weekend ya. Biasanya sih di weekend ya ada tuh pengumuman Trump ya yang sifatnya tuh mengejutkan market tapi dia umumnya sengaja di weekend ya. Mungkin untuk meredam supaya tidak ada aksi atau panic activity yang langsung menyerbu market ya. Sementara itu update-nya teman-teman dari non-farm payroll dan unemployment rate. Makanya tadi ya bisa dibilang per rilis data lah ya. Saya udah langsung inform juga sih ke teman-teman di SAG ya. Saya bilang begini, guys, numbers came out better than expected ya. Ini dorong DXY menguat, otomatis impact risk on bisa bad ya. Risk on itu maksudnya US equities, kemudian Bitcoin gitu. Ya terus saya bilang ya, but it's already bad anyway, right? Ya Bitcoinnya udah bad anyway gitu. Ya, dan Bitcoin terakhir updatean saya sebenarnya ngejelasin tentang ada possibility ya kita ngelihat selling climax di Bitcoin, especially on the daily time frame. Tapi selling climax itu buat teman-teman ketahui ya, bukan merupakan sebuah apa ya final conclusion teman-teman ya. Selling climax kalau kita mengacu pada teori Wyckoff itu baru proses pertama ya, semacam indikasi lah bahwa harga bisa melambat, bahwa harga bisa mengalami ya reversal gitu ya. Dan itu berarti kayak berpotensi nandain potential bottomnya gitu. Tapi tahap keduanya nih yang kita butuh yaitu automatic rally gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di Wyckoff theory, ya Anda search aja sih Wyckoff theory gitu ya. Anda bisa lihat tuh nanti di bagian chart-chartnya tuh biasanya dia ada gambaran-gambaran ya. Mana nih? Ini yang kayak gini nih teman-teman ya. Ini aduh di Facebook lagi ya. Nih accumulation and distribution ya. Accumulation and distribution phase ya. Nah, kita coba cari nih. Aduh ini dia yang tadi ya teman-teman sekalian. Coba yang ini. Ini bisa nih ya. Ini dia teman-teman. Jadi ini kalau berdasarkan acuannya si Wyckoff ya.
kita jangan ngafalin ininya ya teman-teman ya, jangan ngafalin bentukan polanya gitu. Tapi perhatikan ya apa artinya sih gitu kan. Di sini ada SC. SC itu selling climax. Biasanya dia turun di ujung daripada tekanan jual. Itu volume harus nge-spike dan harus disertai dengan candle confirmation ya. Jadi semacam bisa pin bar, bisa doji gitu ya, bisa tapi rata-rata sih kayak gitu. Jadi dia membentuk jarum panjang ke bawah, seakan-akan tuh fungsinya cuma buat nge-liquidate doang gitu ya. Habis itu harus ada AR. AR itu adalah ya kalau tadi saya bilang nih, AR itu adalah automatic rally ya. Itu artinya pertanda bahwa market itu merespons dengan positif ya. So kita punya initiative buyers di situ yang berani masuk ya dengan harga yang diberikan gitu ya, atau price yang di offer gitu. Nah, habis itu tetap ada proses yang kedua yaitu ST ya. Yang ketiga. ST itu apa? ST itu adalah secondary test ya, dalam artian ya kita perlu ngelihat ya pada saat dia ngebentuk selling climax itu perlu dites gitu. Ini sebenarnya udah terjadi ya kondisi ini itu pada Bitcoin, tepatnya di momen bulan Februari ya. Jadi ketika dia turun sekencang ini, teman-teman bisa lihat dia membentuk sebuah pola yang tadi saya bilang ya, selling climax ditandai dengan apa teman-teman? Di sini ada strong volume. Kemudian hari kedua juga sama, strong volume ya. Di sini selling climax-nya udah disertai dengan automatic rally. Baru kemudian ada secondary test, baru dia pelan-pelan mulai naik gitu ya. Jadi itu sebenarnya baru indikasi awal, atau baru kita bisa bilang semacam ya early signal lah ya. Cuman kali ini saya juga nggak ngelihat ini sebagai sebuah indikasi yang kuat ya. Memang di sini kita baru melihat ada potensi selling climax-nya. Kenapa? Karena kita nggak dapetin ini candle sangat kecil, tapi volume-nya sangat besar. Dan itu ada satu kemungkinan juga yang kita harus perhatikan ya, bahwa sebetulnya kan gara-gara liquidation ya. Kita juga lihat teman-teman ya, liquidation dalam 2-3 hari terakhir itu angkanya jumbo-jumbo gitu kan. Lebih gokil lagi adalah Bitcoin. Kalau saya lihat sebetulnya kalau berdasarkan ya, kita bisa bilang dari segi price action it's not that bad ya sebetulnya. Turunnya memang turun sih, tapi apakah dia turun sampai bener-bener hancur gitu? Enggak juga ya. Bayangin ini cuma sweep begini aja tadi pagi, itu 24 jam terakhirnya langsung kena liquidated untuk long position tuh $500 juta ya. Sekarang ada tambahan lagi teman-teman, sama lagi high volume lagi. Ini kayak kalau kita bisa bilang ini sebenarnya menjadi bagian dari absorption ya. Jadi setiap kali selling pressure-nya gede, di saat yang sama ada buyers yang siap nampung ya. Memang kalau dari segi harga sebenarnya sudah relatif murah, dan gak heran kalau misalkan ada yang coba untuk proteksi harga ini gitu. Cuman apakah setelahnya kita akan ngelihat kayak strong bounce yang bikin dia sampai ya sangat-sangat kelihatan sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah sekali? Saya pikir tetap kecil ya kemungkinannya teman-teman. Kenapa? Karena kita masih dipengaruhi oleh faktor resiko daripada Nasdaq dan juga S&P. Per 2 hari ini saya bisa bilang kita ngelihat indikasinya kurang begitu baik ya. Ada kemungkinan weekly close di US 100 atau Nasdaq itu bisa turun atau closing di bawah 30.000. Yang mana kita tahu itu level psychology. Dan kalau dia closing bearish dengan besaran candle yang lumayan gitu ya, ya ini soon or later bisa nge-trigger potensi sell off lanjutan ya, yang artinya ngedorong koreksi lebih jauh pada market. Kira-kira begitu. Dan pada S&P-nya juga sama ya. Kalau misalkan minggu ini kita closing bearish ya, it's gonna be the first candle yang akhirnya closing bearish gitu pada S&P 500. Nah, itu masih bisa banget guys untuk nge-trigger yang namanya Bitcoin turun lebih jauh lagi. Bahkan kalau kita perhatikan ya dari segi weekly candle, starting from kita ngelihat adanya engulfing ini aja, Bitcoin setelah itu turun terus sampai dengan minggu ini kita bisa lihat it's a very big candle gitu ya. Very big candle. Walaupun kita for the first time akhirnya kita testing ke SMA 200 setelah lebih kurang butuh waktu 220 plus hari, tetap aja teman-teman ya, it's a very big candle and I'm not sure. Makanya saya bilang tadi, kalaupun kita ngelihat dia sebatas oke lah, katakanlah di selling climax gitu ya, katakanlah dia mantul gitu, karena ada indecisive di market gitu kan. Emang mantulnya mau kemana sih ya? Paling jauh-jauh juga kisaran-kisaran zona ini udah bisa langsung turun lagi teman-teman sekalian gitu ya. Karena di overall perspektif kalau kita zoom out, ya kita still dalam keadaan yang belum relatif
oke gitu. Kayak saya bilang kemarin, primary, kemudian secondary, dan juga untuk minor trendnya overall we are still in the bearish condition. Especially kalau misalnya teman-teman pengen coba untuk manfaatin Bitcoin ya, andaikan kalian pengen cari nih kayak gue pengen coba untuk manfaatin lah ya untuk long biasnya gitu. Mungkin Anda bisa aja ngelihat, Vin ini jadi sebuah falling wedge. Vin ini ada yang namanya divergence gitu kan. Kalau kita lihat RSI-nya ada divergence, artinya momentum sellersnya sudah mulai melambat gitu. Ada MACD-nya juga divergence gitu. Ya, dan lain sebagainya. Katakanlah seperti itu teman-teman. Tetap aja ya, tetap aja. Ideally daripada Anda spekulasi nih kayak orang-orang ini nih yang kena liquidated ya, 24 jam terakhir itu bisa sampai $1 miliar yang kena hajar teman-teman. Kenapa sih ya nggak nunggu aja gitu kan, sampai minimal lu lihat lah ada market structure shift gitu. Kalau ada market structure shift, artinya momentumnya dia shift, balik mulai kelihatan bullish, kan lebih enak juga ya untuk follow up-nya. Karena kita ngelihat swing-nya mulai berubah gitu. Kalau misalkan belum, ya udah ya. Di sini cuma bisa ya follow through aja teman-teman. Ya sebenarnya menurut saya juga memang nanggung ya. Katakanlah kita baru mau nyari short setup nih di kisaran ya internal structure sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita manfaatin kayak begini pun juga sebetulnya bisa gitu kan ya. Cuman ini udah terlalu deket gitu loh dengan level support dan kita belum ngelihat adanya small bounce at all ya sejak 5 hari terakhir kita mengalami tekanan jual gitu. Paling nggak small bounce itu akan ngasih better risk to reward sehingga kita bisa mencoba untuk nge-create setup agak lebih di atas ya daripada harus paksain di zona ini gitu. Itu sementara yang saya lihat teman-teman. Cuman balik lagi ya, ini yang bikin berat adalah kalau misalkan sedikit-dikit ya harga naik dikit mantul dikit tipis, buyersnya langsung masuk lagi nih ya, siap-siap lagi nih, dihajar lagi, di sweep lagi, akhirnya bisa dihajar terus menerus sampai akhirnya ya mungkin 60.000 ya, angka psikologi harus di sweep dulu. Jadi sekalian dibubarin dulu teman-teman pestanya sehingga market baru setelah itu lebih lega ya atau lebih memiliki kesempatan untuk rebound yang lebih kuat gitu. Alright. Nah internalnya gimana Vin? Kalau kita lihat kemarin itu kan jadi triangle. Sebenarnya dia break dari triangle. Pullback retest terhadap previous area supply-nya, habis itu udah jadi lower high. Sekarang udah jadi lower low. Jadi kalau kita lihat lagi, ya satu sisi memang disertai divergence ya teman-teman. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa pergerakan daripada Bitcoin saat ini itu sudah membentuk struktur yang bearish gitu ya. Pada minor time frame-nya juga itu memang sudah bearish dari kemarin ya. Triangle itu cuma nunjukin indecision doang, tapi doesn't mean dia akan langsung terkonfirmasi serta mengalami reversal langsung. Alhasil kalau kita lihat saat ini dia masih meneruskan tren bearishnya gitu ya. Secara struktur dia konsolidasi sesaat, dia break and then retest and then dia turun lagi. Kalau misalnya naik gimana? Ya the first high probability yang kita akan lihat ya peluangnya teman-teman adalah rejected from the supply untuk dia turun lagi. Oke, what we need to see confirmation adalah a break di atas level supply ini. Kalau itu nggak terjadi, better jangan buru-buru deh ya untuk long bias di Bitcoin gitu sih mungkin menurut saya. Oke, so that's gonna be the update. Quick aja, saya nggak banyak-banyak, nggak panjang-panjang teman-teman karena udah tinggal updating ngikutin trend market structure-nya aja ataupun kita ngelihat dari perspektif higher time frame-nya. Jadi as long kita belum tembus, saya juga nggak mau banyak komentar dulu ya. Yang pasti di sini overall structure baik primary, secondary itu begitupun dengan minor ya, itu overall masih bearish gitu. Jadi walaupun kita udah testing nih SMA weekly 200 teman-teman, it's a cheap price, but it doesn't mean dia harus langsung reversal dari situ. Ya, masih banyak PR-nya dan masih banyak sentimen jeleknya ketimbang positifnya. So for me personally, I think ya building order itu okay, building position itu okay. Yang penting teman-teman paham ya gimana money managementnya. Itu aja mungkin sebagai penutup dari saya. Guys, thank you very much for watching and God bless to everyone. See you guys again in the next video update guys. Cheers, bye-bye.